Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Hidayah Sakinah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua setelah 2 bulan ibu-ibu tidak mau kajian, dikenakan untuk mengisi ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan juga selama di bulan Syawal diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Jalla wa Ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang masalah Sayyidul Istighfar. Pada halaman 191 tentang amalan 147 itu keutamaan memberikan syafaat dalam kebaikan. Nah, tentunya di sini syafaat itu ada 2, ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Nanti kita akan menjelaskan tentang syafaat tersebut secara umum. Cuma yang dibahas di dalam kitab kita ini adalah syafaat kita kepada orang di dunia ini, artinya suka membantu orang. Karena Rasulullah mengatakan isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Maksudnya di sini berikanlah bantuan kepada mereka yang memohon dan meminta. Karena hadisnya ini lumayan panjang, disebutkan di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu as-sa'ilu aw talabat ilaihi hajatun
kata Abu Musa al-Ash'ari, adalah Rasulullah SAW jika datang kepada beliau seseorang yang meminta atau mengemis atau memerlukan sesuatu hajat ya atau kebutuhan kepada beliau, Nabi SAW bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, penuhilah oleh kalian apa yang dia minta tersebut, tolonglah mereka tersebut, nanti kalian akan diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala kemudian Rasulullah mengatakan, wa yaqdillahu ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa, Allah pasti akan menetapkan ya apa yang dikehendakinya melalui lisan Nabi SAW. Artinya isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Penuhilah oleh kalian permohonan dan permintaan mereka tersebut apapun hajatnya, nanti kalian akan diberikan pahala oleh Allah Jalla wa Ala. Sedangkan Allah Jalla wa Ala pasti akan menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sahih Nayyib juga membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 85. May yashfa syafa'atan hasanatai yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maksudnya di sini setiap syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari suatu kemudaratan, maka yakun lahu nasibum minha, maka ia akan memperoleh bagian atau pahala daripadanya. Artinya yang suka membantu orang lain, niscaya Allah Jalla wa Ala akan memberikan hasanat dan pahala untuknya. Nah, supaya kita tersebut jangan sampai rancu dalam pemahaman tentang masalah syafaat ini, alangkah baiknya tentang masalah syafaat ini kita kupas tuntas secara rinci, baik syafaat tentang dunia dan terlebih lagi syafaat tentang akhirat. Meskipun yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah syafaat ketika kita berada di dunia ini. Dalam artian yang lain, syafaat yang dimaksudkan di dalam kitab kita ini adalah kita menjadi perantara untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Karena asy-syafi itu artinya perantara, supaya orang tersebut bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Kita berbicara kepada orang-orang yang sanggup dan mampu untuk membantu sahabat kita atau teman kita yang membutuhkan tadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata-kata asy-syafa'ah itu terambil dari kata-kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u yang artinya lawan daripada al-witru. Al-witru itu sendiri artinya adalah ganjil. Ganjil tahu ya ibu-ibu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 itu ganjil. Ya. Yang disebut dengan asyaf'u artinya genap, menjadikan yang ganjil menjadi genap, seperti kita menjadikan 1 menjadi 2, 3 menjadi 4, 5 menjadi 6. Itu disebutnya apa? Syaf'u. Artinya apa? Ya, genap. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat, yang disebut dengan syafaat itu adalah penengah atau perantara bagi orang lain dengan mendatangkan sesuatu kemanfaatan untuk orang lain tadi, atau mencegah mara bahaya untuk orang lain tersebut. Makanya di sini berkaitan dengan syafaat tersebut ada asy-syafi. Asy-syafi itu pemberi syafaat. Itu berarti perantaranya. Sedangkan masyfu' lahu itu yang diberikan syafaat. Siapa tadi yang membutuhkan bantuan tadi itu siapa ya? Siapa yang minta-minta tadi itu? Siapa ya? Itu al-masyfu' lahu. Sedangkan masyfu' ilaihi itu syafaat yang diberikan sebagai wasithah atau perantara untuk mendatangkan keuntungan atau untuk mendatangkan manfaat
bagi orang yang diberikan bantuan atau syafaat tadi, atau untuk mencegah mara bahaya dari orang tersebut agar jangan sampai orang tersebut terkena mara bahaya atau sesuatu yang tidak mengenakan. Syafaat itu secara umum kita katakan itu ada dua. Syafaat itu ada berapa, Bu? Ada dua. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Nah, di buku kita ini berkaitan dengan syafaat di dunia apa di akhirat? Di dunia. Karena kan ada orang yang minta-minta, ceritanya datang. Kemudian mintanya itu kepada Rasulullah. Ada hajat yang luar biasa. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya, "Isfa'u tu'jaru." Ya, tolong penuhi permintaan dia tersebut, niscaya kalian akan mendapatkan apa? Pahalanya. Nah, kedudukan Nabi di situ siapa? Sebagai asy-syafi', pemberi syafaat, sedangkan al-masyfu' lahu adalah orang yang meminta-minta tadi, pengemis tadi itu. Wallahu a'lam. Nah, syafaat terbagi menjadi dua, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Di akhirat nanti kita akan bahas ya di penghujung, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak juga ngerti. Karena kadang kita mengucapkan kata-kata syafaat tapi nggak paham maksudnya itu apa. Jelas ibu-ibu? Bisa terpahami sampai di sini? Tidak ada yang tidur kan? Nah, syafaat di dunia ini seperti ini. Syafaat di dunia itu terbagi menjadi dua bagian. Syafaat di dunia terbagi menjadi berapa? Dua bagian. Yang pertama, pada perkara yang hamba mampu untuk melakukannya. Pada perkara yang hamba mampu untuk melakukannya. Pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Nah, syafaat yang kedua yang di dunia ini sebaliknya. Pada perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Syafaat di dunia yang kedua apa ibu-ibu? Pada perkara yang hamba tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini bukan pembahasan kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada mayit di kuburan. Nah, dia kan masih hidup di yang meminta itu kan masih hidup di dunia, tapi datang ke kuburan, meminta tuh kepada si mayit tadi, atau bisa jadi dia datang ke dukun, peramal paranormal. Itu pada perkara yang hamba tidak sanggup untuk melakukannya, tidak sanggup, tidak mampu ya. Seperti salah seorang di antara bapak misalnya datang ke Ustadz, "Ustadz, anak minta anak dong." Gak sanggup. Karena yang sanggup menganugerahkan anak itu siapa? Allahu Jalla wa Ala. Seperti itu. Nah, kita bahas berkaitan dengan syafaat di dunia pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Pada perkara yang hamba mampu melakukannya. Nah, jenis syafaat ini itu harus terpenuhi pada dua syarat. Jadi boleh kita menjalankan syafaat yang mampu untuk kita melakukannya, tapi harus terkumpul dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah pada perkara yang mubah atau pada perkara yang halal, bukan pada perkara yang terlarang atau bukan pada perkara yang haram. Ya. Jadi pada perkara yang hamba mampu melakukannya itu bisa terpenuhi syafaat di dunia tadi pada perkara yang hamba sanggup untuk melakukannya dengan syarat yang pertama apa ibu-ibu? Perkaranya apa? Mubah atau halal, bukan perkara yang haram atau yang terlarang. Naam. Yang kedua, syarat utamanya selain perkaranya mubah, selain perkaranya itu halal, kalau seandainya terjadi juga sesuai dengan yang dia inginkan, maka kita meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan tadi, saya dapat bantuan dari dia atau dapat bantuan dari si bos, saya bisa masuk di kerjaan di perusahaan itu,
Bukan dikarenakan perantara ini, tapi dikarenakan siapa? Allah. Bisa nyambung gak Bu? Saya yakin belum. Contoh ini, pada perkara yang mubah, misalnya di antara antum nih, bapak ya, kebetulan ada yang duda di sini. Ustadz kenal nggak dengan ibu-ibu yang di Hidayah Sakinah? Secara umum kenal. Sama Fulanah ini kenal. Oh itu saya anggap tante saya itu. Karena rata-rata yang di MT Hidayah ini kan tua-tua, makanya saya manggil tante seperti itu. Nah, oh begitu. Kenapa Pak? Ustadz bisa nggak melamarkan si Fulanah itu buat anak? Jelas Bu? Oh Bapak, subhanallah. Boleh Pak. Insya Allah. Kenapa Bapak nggak langsung saja? Takut ditolak cinta anak Ustadz. Oh begitu. Bapak datang ke orang tuanya, katanya orang tuanya sudah meninggal dunia. Oh begitu. Saudaranya, anak nggak berani Ustadz. Ya, saudaranya ya seram dan menakutkan. Oh begitu. Taib, saya datanglah kepada saudaranya, termasuk kepada tanteku tadi yang di MT Hidayah tadi itu. Tante maaf banget nih. Tante masih ada kepingin nggak tidur ditemani? Maksudnya Ustadz? Ini ada jamaah kita juga nih, Masya Allah. Baik, soleh banget. Itu umurnya beda dengan tante 20 tahun. Tante kan 60 nih, ini 80. Nah, seperti itu. Kenapa Ustaz? Dia ada hati dengan tante. Tante mau gak terima? Disaksikan oleh abang tante nih. Gimana? Aku sih kalau Ustadz yang ngasihkan rekomendasi, aku sih oke ya. Seperti itu. Nah, oh tayyib, tante gimana? Tante kan biasa kalau gak mungkin mengucapkan langsung, pasti tersenyum, rada-rada suka gitu loh. Nah berarti kan iya. Tan, serius nih Tan, anggaplah keponakan yang minta, bukan Ustadz ini sebagai wujud untuk menjaga, ya, menjaga fitnah supaya juga tante enak jalannya juga, ya kan? Gak enak loh kalau tidur sendirian itu Tan. Oke, ya siap. Nah, jadilah menikah kan? Misalnya saya statusnya itu sebagai apa? Perantara asyafi tadi itu. Nah itu masalah dunia tadi. Ishfa'u tu'jaru. Saya dapat pahala insya Allah. Karena membantu. Salah satunya jadi mat comblang ini kan. Pahalanya apa ibu-ibu? 25 tahun nih pengajian. Bapak-bapak yang baru 3 hari tahu nih. Apa tadi? Baru kan? Baru sebulan ini kan ikut MT Hidayah. Nah, apa tadi? Kalau kita jadi mat comblang, rumah di surga ibu-ibu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jelas ibu-ibu? Kok diam sih? Enggak. Itu cuma contoh ya Bu ya. Jangan dibawa ke hati. Jelas enggak ibu-ibu? Nah, termasuk juga nih kadang kan di antara bapak-bapak kesian. Dia minta bantuan tapi nggak bisa ngomong. Ustadz bisa nggak ngomong sama DKM masjid? Apa Pak? Ana pingin banget kerja sebagai marbut di masjid ini. Oh begitu. Memang ada peluang ya? Kelihatannya sih bisa kalau asal Ustadz yang ngomong. Oke, fine. Nah, kita ngomonglah sama ketua DKM. Pak Haji, ini ada sohib kita. Kebetulan Masya Allah banget ya. Menurut Ana sih dia baik ya. Dia itu kenapa saya lihat baik? Karena dia ngajinya di MT Hidayah Sakinah. Di masjid ini juga. Keperluannya apa Ustaz? Dia ingin syugul, ingin kerja di masjid ini. Ada peluang gak untuk jadi marbut kek, atau jadi muadzin kek, atau apalah? Oh ada Ustaz. Sebagai marbut dia siap. Tapi kami bisa ngasih gaji cuma 7 juta sebulan. Siap nggak dia? Nah, oh insya Allah saya sampaikan nanti pesan seperti itu. Kita sampaikanlah kepada teman. Oh gimana? Tapi gajinya cuma 7 juta, mau nggak? Oh mau banget Ustadz, mau banget bilangin. Nah, jelas ya? Itu yang disebut dalam hadis tadi. Ishfa'u tu'jaru. Jadilah diri kita ini perantara untuk kebaikan yang kita berikan kepada seseorang. Kita mendapatkan pahala.
Jelas apa Ibu? Nah, tapi keberhasilan tadi, si fulan tadi bisa menikah dengan si fulana, kemudian teman kita itu bisa kerja di masjid kita ini, atau misalnya bisa kerja di perusahaan si bapak itu atau si om itu semua dikarenakan siapa? Allah, bukan karena ustadz. Enggak, ustadz cuma menyampaikan doang. Kan seperti itu. Karena kadang kan ada di antara ikhwan ini, seperti berkaitan dengan pernikahan juga, ustadz itu kepinginnya jadi macomblang terus. Ustadz, inti kan kenal kan sama keluarga itu, kenal banget. Ada apa ya? Ustadz, anak pengen loh jadi mantunya keluarga itu, bisa nggak melamarkan si fulanah buat anak? Nah ustadz kan ya maaf ya, ustadz kan menjaga juga keluarga itu, maka sedikit kepo dan pudul itu dibolehkan. Maaf ya Pak, Bapak kerja di mana? Syugulan apa? Ya kan? Oh saya kerjaannya ngaji. Salah satunya di MT Hidayah Sakinah. Bapak ya akhi, itu bukan syugulan, itu bukan kerjaan, itu kewajiban. Oh bukan kerjaan. Kerjaan tahu nggak tuh? Ada tetangga kita yang keluar pagi hari, keluar dia ke tokonya atau ke kantornya atau ke maktabnya, sore baru pulang. Itu kerjaan. Ada nggak antum? Ya nggak ada kalau begitu. Tapi kan anak orang baik Ustadz. Iya antum baik. Tapi ketika antum menikah dengan tupulana, jadi nggak baik. Kenapa jadi nggak baik Ustadz? Karena antum tidak memberikan nafkah kepada dia. Jadi nggak baik nggak? Jadi nggak baik. Nah jadi kita nggak bisa jadi macomblang antum. Nah iya maaf ya, walhasil ini tidak boleh. Saya nggak berani. Ini anak orang, bukan anak siapa-siapa, ya kan seperti itu. Artinya kita harus jaga juga kehormatan mereka. Ustadz nawarkan ini, Ustadz apa? Bisa jamin dia baik, bisa jamin punya amanah dunia dan akhirat. Tenang, saya bisa jamin amanah dunia dan akhirat, insya Allah. Tapi dalam perjalanan kita nggak tahu. Nah sekarang antum nggak punya sugulan, modal apa? Makruh loh antum kawin nggak ada fulus begitu. Kalau bahasa ibu-ibu begitu kan. Nah begitu kira-kira ya. Artinya kesimpulannya kita katakan bahwasannya menjadi syafi itu pahala besar di dunia ini, perantara untuk kebaikan yang kita berikan kepada orang yang berharap kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Seperti misalnya kan di MT Hidayah Sakinah ini kan Masya Allah banget, banyaklah bantuannya, terutama yang jadi ustadz di MT Hidayah Sakinah ini. Jujur sajalah ya, seperti itu. Nah terkadang kan ada dari anggota kita ini yang sakit, atau mungkin dari orang lain yang mungkin dia nggak ngaji di sini, tapi ustadz berbicara, atau mungkin tante-tante kita ini atau di antara tante-tante kita ini ada ngomong, tahu nggak si fulana lagi sakit? Ya iya kesian loh. Dia 6 bulan ini di rumah aja. Kemudian kan ibu ketua kan nanya, loh kok nggak dibawa ke rumah sakit? Ya kesian, rumah di gang sempit. Gimana? Ya Allah makan hari-hari aja susah tante. Ya ke rumah sakit ya pasti nggak bisa. Ya, kenapa baru ngomong? Ya kita baru tahunya sekarang. Maka oleh sebab itu diomongkan sekarang ini. Nah si tante kita yang menyampaikan tadi kepada tante-tante kita yang ada di MT Hidayah Sakinah ini, ibu-ibu kita yang ada di MT Hidayah ini, kemudian ya memberikan info tadi, status dia sebagai apa? Perantara. Ayo dong, kita alhamdulillah punya kasus ya berkaitan dengan bantuan buat fakir miskin, ada sih terkumpul sudah 3M. Nah nanti kita insya Allah kita bawa itu perempuan itu ke rumah sakit, kita obati sampai tuntas. Nah menghayal dulu ya, jangan ini nggak benaran Pak, ini menghayal. Nanti saya yang diserang ibu-ibu. Ini menghayal, insya Allah ada seperti itu. Karena rencananya MT Hidayah Sakinah ini bangun masjid, insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini terjadi bangun masjid itu. Nah, jelas ya, daripada diusir-usir terus. Wallahu a'lam bishawab ya. Didoain selalu, cuma ibu-ibu kurang semangat. Tahun ini harus ada. Sebelum ibu-ibu meninggal ini masjid sudah terbangun, ya kan seperti itu. Nah, insya Allah, biidznillah ya, yakin mantap. Sebelum Ramadan tiba, ya, tinggal kita katakan 10 bulan lagi, kita pastikan masjid sudah terbangun. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Taib. Nah itu juga pemberi syafaat juga kan yang dimaksudkan di dalam hadis tadi, isfa'u tu'jaru, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi hal yang mubah pastikan, hal yang halal tadi yang kita contohkan tadi kan hal-hal yang mubah semuanya, hal-hal yang dibolehkan, bukan hal yang haram atau yang terlarang. Yang terlarang contohnya ada satu hadis Nabi SAW. Di dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3475, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1688. Diceritakan ada seorang perempuan dari Bani Makhzum tertangkap basah mencuri. Ya, Ibunda Aisyah, perawi hadis ini mengisahkan, tatkala itu orang-orang Quraisy diresahkan oleh seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri ini. Bani Makhzum ini dari kalangan yang terhormat dan terpandang di masyarakat pada saat itu, di antara kabilah-kabilah yang ada. Kemudian mereka itu saling berujar, saling berucap, ya, saling memberikan ya advice atau nasihat. Gimana caranya supaya hukuman had, potong tangan itu nggak terjadi dengan itu perempuan. Kata mereka, tidak adakah di antara kalian ini yang bisa berbicara kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW tidak menghukumi itu wanita, agar hukum potong tangan itu tidak terjadi dengan ini perempuan, karena ini perempuan dari suku Makhzum, suku yang dari Bani Makhzum yang sangat luar biasa terhormatnya. Kata mereka, ada tuh cucu angkatnya Nabi SAW yang bisa ngomong. Siapa dia? Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Beliau itu kan cucu kesayangannya Nabi SAW meskipun cucu angkat. Akhirnya orang-orang ini datang kepada Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Kemudian Usama mau saja untuk membicarakan hal ini kepada Rasulullah. Ketika hajatnya mereka itu ya disampaikan oleh Usama kepada Rasulullah ya mengenai wanita Makhzumiyah ini atau dari wanita dari suku Bani Makhzum ini, Rasulullah SAW marah kepada Usama. Kemudian sambil mengucapkan, ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau hendak memberikan pembelaan atau syafaat untuk membatalkan had yang telah Allah Jalla wa'ala gariskan, untuk membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala? Dia terbukti telah mencuri, hukum harus dilaksanakan, ya, potong tangan pada dia tersebut. Karena jumlah yang dia curi itu sesuai dengan syarat yang ada. Subhanallah. Rasulullah SAW kemudian masuk ke Masjid An-Nabawi. Kemudian beliau tersebut menyampaikan khutbahnya. Dikumpulkan para sahabat pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuh wa idza saraka fihimud dhaifu aqamu alaihi al-had. Sungguh salah satu perilaku yang bisa membinasakan umat sebelum kalian, ya, apa sebabnya? Adalah sikap mereka yang membiarkan pencurian yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan terpandang. Namun hukum tegas untuk ditegakkan, ya, untuk para pencuri jika pencurinya itu dari kalangan jelata atau dari kalangan yang tidak terhormat. Waimallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kadang kan di antara kita ini berhubung dekat dengan si ini. Ustadz tuh dekat tuh dengan itu. Oh iya, memang Om Ana itu. Nah Ustadz, dia kan ada di itu tuh, kerja di situ. Ini Ustadz ada kasus nih, kesian. Ya, dia itu tertangkap tadi malam.
Kenapa? Narkoba tat. Narkoba kenapa? Coba apa bandar? Bandar tat. Oh. Lalu ngomong ini ngapain? Ya, kan Ustadz dekat tuh dengan orang-orang atasan itu. Lalu ya sampaikanlah, ada nego-nego dikit lah. Enggak boleh, haram yang demikian. Dan orang yang punya kedudukan seperti itu tidak boleh dia memberikan kata beleceknya, atau memberikan syafaatnya, atau memberikan pembelaannya, atau memberikan sesuatu peringanan hukum dan seterusnya. Haram yang demikian. Nah ini kan sudah bukan off the record lagi, on the record kan, kita tahu seperti itu. Tolong begitu itu. Waliyadzubillah. Nah ini haram. Jelas ya? Seperti itu kira-kira. Nah, jadi hal-hal yang diharamkan kadang seperti itu. Jadi dalam masalah penegakan hukum, ya ketika dari pihak keluarganya atau pihak orang yang dia kenal atau pihak orang yang punya kemampuan secara finansial, kadang mengotak-atik itu, minta bantuan orang yang memang ya kebetulan punya otoriti di situ. Nah kita yang punya otoriti jangan sekali-sekali memberikan bantuan hal seperti itu. Nah, jangan sama sekali, haram yang demikian. Itu yang terjadi. Usama cucu angkatnya Nabi yang paling tersayang ini, ya, menyampaikan hal itu, memberikan syafaatnya sebagai perantara agar perempuan dari Bani Makhzum itu tidak dipotong tangannya. Ya Usama, kamu ini ingin memberikan pembelaan untuk membatalkan hukum Allah? Waliyadzubillah, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allahu Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Nah seperti itu. Nah kemudian yang paling penting, kalau apa yang dicita-citakan tadi memang berhasil, itu anak kerja di perusahaan, itu teman kita sudah kerja di masjid ini menjadi marbut, kemudian si fulan itu sudah menikah dengan si tante itu. Nah semua itu terjadi bukan karena kita sebagai perantara yang menentukan, bukan, demi Allah tidak. Tapi yang menentukan itu siapa? Kita harus meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan itu semua tadi adalah Allah. Nah ini loh yang berkaitan tentang syafaat di dunia yang ada di dalam kitab kita ini tadi, yang dimana Rasulullah mengatakan apa? Isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya. Jelas Bapak Ibu? Syafaat akhirat mau dibahas nggak? Nggak ada kaitan dengan kitab ini? Apa nggak usah? Bahas apa enggak nih? Oke, bahas ya. Berhubung ibu-ibu ini kan tante kita, jadi saya nggak berani diintimidasi, langsung kita bahas. Nah, Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, adapun syafaat di akhirat, syafaat di akhirat itu ya terbagi menjadi dua macam. Syafaat di akhirat itu terbagi menjadi dua macam. Ada asy-syafa'atu al-khassah, ada syafaat yang khusus atau syafaat yang istimewa, yang spesial, yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini pembahasan nggak ada kaitan dengan kitab kita, tapi berhubung ibu-ibu tadi memaksa saya untuk membahas juga syafaat yang di akhirat, saya bahas sekarang. Tadi yang syafaat dunia sudah selesai. Syafaat al-khassah, syafaat yang khusus atau syafaat yang spesial atau syafaat yang istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asy-syafa'atul 'amah, syafaat yang sifatnya tersebut umum. Yang sifatnya tersebut apa? Umum, yang bisa diberikan oleh siapapun. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ada beberapa golongan ya yang bisa memberikan syafaat. Nanti di penghujung dari pembahasan ini kita akan bahas itu. Siapa saja selain Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaatnya. Nah, kemudian syafaatnya yang di akhirat ini, baik syafaat yang khusus ataupun syafaat yang umum, itu bisa didapatkan jika memenuhi 3 syarat.
Syafaat yang khusus ataupun syafaat yang umum tadi itu bisa kita dapatkan jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama izinnya Allah kepada pemberi syafaat. Izinnya Allah kepada pemberi syafaat. Kan ada beberapa golongan itu yang memberikan syafaat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengizinkan para pemberi syafaat ini, baru syafaat itu bisa jalan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka Rasulullah, para nabi yang lain, termasuk malaikat, tidak bisa memberikan syafaat dan pembelaannya kepada orang yang ingin dia tolong. Itu yang pertama, adanya izin Allah kepada asy-syafi', kepada pemberi syafaat. Yang kedua, adanya ridha Allah kepada pemberi syafaat. Ridha itu sama dengan rela. Apakah itu tidak sama dengan izin? Berbeda. Kalau izin sifatnya umum, kalau ridha itu khusus. Artinya Allah mempersilahkan, silahkan berikan syafaat kepada si fulan. Ridhonya Allah kepada apa? Pemberi syafaat. Ridhonya Allah kepada pemberi syafaat. Yang ketiga, ridhonya Allah kepada masyfu'lahu. Ridhonya Allah sekaligus izinnya Allah kepada yang diberikan syafaat. Nabi Muhammad pemberi syafaat, asy-syafi'. Kita misalnya al-masyfu'lahu, yang ingin diberikan syafaat dan pembelaan oleh Nabi. Rasulullah diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memberikan syafaat kepada kita, baru jalan itu syafaat. Allah meridhai Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya kepada kita, baru diizinkan. Kemudian ridhonya Allah kepada kita sebagai penerima syafaat dan pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat dapatnya syafaat kita nanti di akhirat itu ada berapa syarat, ibu-ibu? 3. Yang pertama apa? Izinnya Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah Jalla wa Ala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga, ridhonya Allah serta izinnya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Ridhonya Allah kepada masyfu'lahu, yaitu ridhonya Allah dan izinnya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Kecepatan gak ibu-ibu? Kecepatan? Tidak, alhamdulillah. Nah, masya Allah. Ya, tante-tante kita masya Allah, meskipun berumur sudah tua tapi cepat menangkap. Beda dengan majlis ta'lim yang lain. Nah, benar. Ini kehebatan MT Hidayah Sakinah. Nah, alhamdulillah, masya Allah, fresh. Alhamdulillah, segar. Meskipun kata-kata di atas 60 kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Taib, barakallahu fikum. Naam. Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Syafaat yang pertama tadi yang di akhirat apa? Syafaat al-khassah. Syafaat yang khusus, yang spesial, yang istimewa. Maksudnya itu milik siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat yang khusus ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu ada 4. Ada berapa ibu-ibu? Ada 4. Yang pertama, asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat al-kubra. Yang itu terjadi di padang mahsyar. Itu terjadi di mana? Di padang mahsyar. Nah, yang punya syafaat yang paling besar ini cuma siapa? Rasulullah SAW. Apa maksud syafaat yang paling besar ini? Apa disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma ini? Diceritakan pada saat manusia atau makhluk Allah Jalla wa Ala berada di padang mahsyar, ya, padang yang tanpa ujung, yang dimana matahari begitu dekat, 1 mil atau 2 mil. Di situ tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada gedung. Kalau ada rumah, ada gedung, kita bisa untuk berteduh di rumah dan di gedung tersebut dari teriknya sinar matahari. Tidak ada pepohonan yang rindang, ya, sebagaimana yang kita lihat di muka bumi ini.
Ya. Nah, pada saat itu manusia begitu lamanya menanti pengadilan Allah Jalla wa Ala, terutama mereka-mereka yang kafir, terutama mereka-mereka yang musyrik. Penantian mereka itu luar biasa lamanya. Digambarkan penantian mereka itu untuk menanti hisab dan pengadilan Allah sampai 50.000 tahun. Tapi kalau orang muslim menanti pengadilan Allah Jalla wa Ala, itu ibarat penantiannya itu dari zuhur ke asar. Dari zuhur ke mana? Ke asar. Singkat kan? Nah, seperti kita bikin kajian siang tuh, zuhur ke asar. Jam habis zuhur mulai kajian sampai ke asar, sanggup dong? Betah kan kita masih? Nah, dikarenakan tidak ada rasa betahnya mereka itu, akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, tolong dong minta sama Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala membuka pengadilannya. Kata Nabi Adam alaihissalam, lastulaha, aku tidak punya hak untuk meminta itu. Cobalah kalian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, awwal rasulin. Coba datang kepada Nabi Nuh, rasul yang pertama. Ya, kalau Nabi Adam bukan rasul yang pertama, nabi yang pertama benar. Tapi rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun mengucapkan hal yang sama. Fayaqulu lastulaha, aku enggak punya hak untuk meminta hal ini. Ya. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Cobalah kalian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Jalla wa Ala yang maha pengasih. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastulaha. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar disegerakan hisabnya, dibuka pengadilannya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lastulaha, aku tidak berani untuk meminta itu. Aku enggak punya hak meminta yang demikian. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalim Allah. Cobalah kalian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan kalim Allah. Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam langsung. Makanya Nabi Musa gelarnya apa? Kalim Allah. Ya, hamba yang diajak langsung berbicara oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lastulaha, aku tidak punya hak untuk meminta syafaat yang seperti itu. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Cobalah kalian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan adalah ciptaannya Allah Jalla wa Ala. Ruh yang ditiupkan, hasil ciptaannya Allah Jalla wa Ala yang ditiupkan ke rahimnya Maryam, ya, dengan lewat kalimatnya Allah. Apa kalimatnya Allah? Kalimatnya Allah kun fayakun. Jadilah Nabi Isa alaihissalam. Sudah hafal bu surah Maryam? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Gimana kalau kita bikin hafalan ini 5 ayat ini, apa 6 ayat? Saya yakin ibu-ibu nggak hafal. Allahu akbar. Nggak apa-apalah, sudah. Sebagai keponakan kita, insya Allah nurut aja lah, banyak mendoakan aja. Semoga masuk surga sekeluarga ya, tante-tante semua, naam. Kita mau apa lagi? Maksakan orang tua itu nggak enak. Sudah ya, naam aja, naam. Ya, maksudnya apa? Ruhullah itu maksudnya adalah ruh yang Allah ciptakan untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari kalimatnya Allah Jalla wa Ala, kun fayakun, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa ucapan Nabi Isa? Fayaqul lastulaha, aku tidak punya hak untuk meminta itu. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian datang kepada Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi Muhammad, itu manusia datang kepadaku berbondong-bondong. Fa aqulu analaha, kata Nabi Muhammad, aku punya hak untuk meminta itu. Fa'asta'zinu ala rabbi fayu'dhanu li, aku pun meminta izin kepada Allah Jalla wa Ala.
meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membuka hisab dan pengadilannya. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengizinkanku. Allahu Akbar. Nah, itu yang disebut dengan syafaat apa tadi? Al-udhma atau al-kubra. Jelas Bapak Ibu? Itu khusus untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat jenis ini ibu-ibu hakikatnya bermanfaat untuk semua manusia tadi, hatta yang kafir. Padahal kita tahu syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat itu harus mukmin, muslim, muwahhid, beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya ada 3 syarat tadi. Izinnya Allah kepada pemberi syafaat, ridhonya Allah kepada pemberi syafaat, kemudian izinnya Allah dan ridhonya Allah Jalla wa Ala kepada orang yang ingin mendapatkan syafaat tersebut. Al-masyfu' lah. Naam, seperti itu. Nah, tapi dengan Nabi Muhammad meminta itu, manusia-manusia yang kafir pun juga mendapatkan manfaat itu. Karena pengadilan Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala buka. Naam. Karena kepayahan dan kesulitan penantian hisab dan pengadilan Allah di padang mahsyar melanda mereka semua, kecuali para hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, yang berada di bawah naungannya Allah, yaitu di bawah arasy-Nya Allah Jalla Jalaluh. Nah, mereka-mereka yang berada di bawah arasy-Nya Allah, di bawah naungannya Allah Jalla wa Ala, ya, itu penantian mereka untuk menanti pengadilan Allah Jalla wa Ala seperti penantian apa tadi? Dari zuhur ke asar. Itu yang pertama, syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad yang memiliki itu. Yang kedua juga syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga. Jadi ceritanya begini. Masih ingat nggak ibu-ibu bahwasannya proses masuk surganya orang mukmin itu terbagi menjadi berapa golongan? Pasti lupa. 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama, ada dari kita ini yang masuk surga tanpa hisab. Itu tujuan kita. Itu goalnya kita, targetnya kita. Ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Ceritanya ada di antara kita ini nanti dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala di tempat yang terpisah, ditutupi oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga makhluk yang lain, manusia yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Allah cuma sekedar menanya kepada hamba yang berlumuran dengan dosa itu. Itu yang disebut dengan hisab yang ringan. Doa yang selalu kita baca sebelum salam itu. Doanya apa ibu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisab yang ringan itu apa? Al-arad. Alif lam, ain, ra dan dhad. Al-arad itu pemaparan dosa-dosa. Ya, just question. Allah cuma sekedar bertanya. Pada saat itu belum terjadi timbangan amal perbuatan. Pada saat itu mulut belum terkunci. Pada saat itu anggota-anggota tubuh belum menjadi saksi buat itu hamba. Dan pertanyaannya itu pun juga Bapak Ibu pertanyaan yang random. Tahu random ya? Pertanyaannya acak gitu loh. Nah, pernah potong bulu mata? Pernah ya Rob. Aku akui itu. Taraf tuh. Pernah kerok alis? Pernah ya Rob. Pernah sulam bibir? Pernah ya Rob. Aku akui itu. Ampuni dosaku ya Rob. Pernah sulam alis? Pernah ya Rob. Pernah mengambil fulus suami di dompetnya? Pernah ya Rob. Tanpa izin ya. Kalau suaminya bakhil lain cerita bu. Tapi kalau suaminya baik banget sama ibu, terlalu ibu ini. Terlalu banget. Nah, taib. Pertanyaannya umum. Pernah narkoba? Pernah ya Rob. Pernah mukul istri? Pernah ya Rob. Naam. Pernah menjadikan samsak istrinya? Pernah ya Rob. Naam. Subhanallah. Pertanyaannya tidak detail, tidak teliti. Tapi pertanyaan itu, kata Allah Jalla wa Ala kemudian apa? Satartuha laka fid dunya wa ghafartu laha
wa ghafartu lahal yaum. Dulu ketika di dunia itu dosa-dosa aku tutupi. Hari ini karena engkau mengaku itu perbuatan itu dosa, maka aku ampuni seluruhnya. Silakan masuk surga. Nah, jadi orang yang mendapatkan hisab yang ringan itu cuma sekedar pertanyaan berkaitan dengan dosa yang pernah dia lakukan dan dipastikan dia masuk surga dan tidak mampir ke dalam neraka. Makanya doa itu selalu dibaca itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Lupa lagi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu Bu, ini sekedar tes ya, karena memang ibu-ibu perlu dites juga supaya ingat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doanya siapa tante, ibu-ibu? Jida-jida, nenek-nenek? Itu doa yang diajarkan bapak-bapak, om-om. Doanya yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Muaz lain lagi ibu, Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi bacakan Bu, meskipun ibu nggak tahu itu asbabul wurudnya, tapi tahulah ya, seperti itu. Nah, ini ya beda kajian ya. Tersinggung nggak Bu? Saya bilang nenek Bu atau tante gitu? Oh enggak, alhamdulillah ya. Masih asik kajiannya, masih asik Bu ya. Nah, alhamdulillah. Ala kulli hal. Nah, kemudian ada nanti yang mendapatkan hisab yang asir, yang berat, yang susah. Itu yang disebut dengan hisab munaqasyah. Yang dimana amal perbuatan kita itu ditimbang, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu kata Nabi SAW, faman nuqisha udziba. Barang siapa yang mendapatkan hisab munaqasyah, yang amal perbuatannya baik yang baik ataupun buruk ditimbang, maka rata-rata tidak selamat, rata-rata mampir ke dalam neraka. Tapi ada nggak yang selamat? Ada, tapi persentasinya sedikit. Rata-rata mampir dulu ke dalam neraka. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu hisab ya yang susah, yang berat. Namanya apa tadi? Hisab munaqasyah ya, wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Nah, kemudian setelah terjadi pengadilan itu kan diperintahkan mereka tersebut untuk melewati sirat. Ya. Subhanallah, yang tipis banget, lebih tipis daripada ya rambut kita ini, sehelai rambut kita, lebih tipis. Ya. Subhanallah. Kita jalan di situ, ada yang jalannya seperti angin, sampai ya ke kantarah jembatan. Nah, nanti ada kantarah, ada jisrun. Jadi setelah sirat itu ada nanti jembatan yang mengarahkan kepada pintu-pintu surga. Jelas? Ada yang jalan seperti orang yang berkuda. Ya, ada yang jalan seperti berlari. Ada yang jalan seperti jogging, jalan cepat. Ada yang jalan lambat. Ada yang jalannya tersebut merangkak. Ada jalannya tersebut pakai perut. Sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ada yang tidak selamat. Ada kalalib tuh yang mencengkram dia, sehingga dia terlempar ke dalam neraka. Yang melewati sirat ketemu dengan kantarah. Kantarah itu apa? Jembatan yang mengarah kepada pintu-pintu surga. Nah, disitulah manusia berkumpul tuh. Belum ada yang masuk surga. Sampai seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah meminta kepada penjaga-penjaga pintu surga tersebut untuk membukakan pintu surga. Nah, inilah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Meminta kepada penjaga-penjaga pintu surga agar membukakan pintu surga, agar mereka ini segera masuk ke dalam surga. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 197, atibabal jannah yaumil qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astabtihu. Aku meminta kepada malaikat yang menjaga pintu-pintu surga tersebut agar membukakan pintu surga.
Fayaqul khazin. Kemudian malaikat penjaga pintu surga itu bertanya, "Man anta? Siapakah Anda?" Fa aqulu Muhammadun Rasulullah. Aku Nabi Muhammad, utusan Allah Jalla wa Ala. Fayaqul. Kemudian penjaga pintu surga tersebut mengatakan, "Bika umirtu la abtahu li ahadin qablaka." Ya, aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk membuka karena permintaanmu. Tidak akan aku buka pintu surga ini bagi siapapun sebelum engkau memintanya. Nah, ini syafaat yang khusus dimiliki oleh siapa, ibu-ibu? Nabi kita Muhammad SAW. Understood, bapak-bapak? Jelas? Jelas tidak? Ibu-ibu yang di belakang, yang di pojokan lagi ngantuk? Jelas? Nah, alhamdulillah. Taib, yang ketiga, syafaat yang khusus juga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, syafaatnya Nabi Muhammad untuk umatnya agar bisa masuk surga tanpa hisab. Agar bisa masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 194. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa qala, Allah Jalla wa Ala berfirman, berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammadu, irfa ra'saka, sal tu'tah, ishfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apapun yang ingin engkau minta, pasti engkau akan diberikan, pasti akan diperkenankan. Mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku dari sujudku. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, umatku bagaimana keadaannya? Umatku bagaimana keadaannya? Fayuqal, kemudian dikatakan oleh Muhammad, "Ya Muhammadu, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aimani min abwabil jannati." Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang bebas hisab, yang masuk surganya itu dari pintu kanan surga, yang namanya itu babul aiman. Jadi nanti dari kalangan umat Nabi Muhammad, yaitu kita-kita ini, jika sekiranya mendapatkan syafaat dari Muhammad masuk surga tanpa hisab, maka mereka tersebut masuk surganya lewat pintu apa? Babul aiman. Pintu surga berjumlah berapa, ibu-ibu? 8. Nah, ada dari kita ini yang kelak akan mendapatkan syafaat khusus dari Muhammad, masuk surga tanpa hisab. Masuk surganya lewat pintu apa? Babul aiman. Ini pun khusus, ya, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Rajin-rajin bersalawat. Waktunya banyak kan? Ketika sholat kita bersalawat bukan? Naam, di tasyahud itu, terutama tasyahud yang terakhir. Setelah adzan bersalawat enggak? Bersalawat, iya, 3 orang. Sasa, ini jumlahnya berapa yang hadir nih Bu? 200. Dari yang bersalawat 20 orang. Subhanallah, kadang kita enggak perhatian, ini amalan ringan, tapi jaminannya apa? Surga. Bisa jadi dengan kita rajin bersalawat, Rasulullah SAW itu, ya, memberikan syafaatnya untuk kita hingga masuk surga tanpa hisab. Termasuk juga kita katakan setiap kali diucapkan nama Nabi Muhammad SAW, kita apa? Bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk ketika kita berdoa, setelah kita memuji Allah Jalla wa Ala, dianjurkan untuk apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Banyak sekali tempat-tempat, ya, yang dianjurkan untuk bersalawat. Salah satunya yang sifatnya umum itu bersalawat di hari Jumat. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dengan kita rajin bersalawat ini, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya itu mengantarkan salawat ini kepada Nabi Muhammad SAW di alam barzahnya, di alam kuburnya, sehingga mengenali
siapakah yang bersalawat tersebut? Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Ya Allah, salah satu cara kita agar dikenali oleh Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar, selain dengan wudu dan sholat juga apa? Rajin bersalawat. Rajin bersalawat. Nabi Muhammad tersebut tahu siapa yang bersalawat kepada beliau, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang derajatnya apa? Hasan tadi ya. Seperti itu. Nah, jadi Allah memiliki para malaikat yang tugasnya itu mengantarkan salawat yang kita berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Nah, amin ya rabbil alamin. Satu lagi, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, kita tahu kan syarat mutlak kita mendapatkan syafaat jika kita meninggal dalam kondisi mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadi muslim, meninggal dalam kondisi beragama Islam, muwahhid, mentauhidkan Allah, jauh daripada kesyirikan. Tapi ada satu manusia yang kafir yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini khusus untuk Nabi kita Muhammad saja. Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di padang mahsyar dijumpakan dengan ayahnya yang bernama Astaghfirullahalazim, ayahnya Nabi Ibrahim. Makanya dicerna dulu. Ayahnya Nabi Ibrahim siapa namanya? Bukan Azhar, Azar. Azhar, Azar, bukan Azhar ya. Ibu-ibu nih bercandanya kelewatan ya. Nah, Azar, bukan Azhar. Azhar yang ngomong ya. Nah, Azar dipertemukan dengan wajah yang menakutkan, penuh debu rambut dan badannya ya. Abah, benar kan bah? Ya kan, yang anak omongkan dulu benar kan bah? Yang anak-anak omongkan dulu benar kan? Azar gak bisa jawab apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jangan hinakan aku pada hari kiamat ini ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim melihat di kakinya ada ya seseorang yang berbentuk apa? Seperti serigala. Dalam riwayat yang lain seperti anjing, seperti rubah, diseret. Ternyata itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar tadi, yang dirubah menjadi rubah atau menjadi anjing atau menjadi serigala, digeret oleh malaikat, dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Nabi Ibrahim melihat ayahnya tersebut dilempar ke dalam apa? Siksa api neraka. Wal iyadu billah. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya yang meninggal dalam kondisi kafir. Satu-satunya orang kafir yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan yang memberikan syafaat khusus cuma Nabi Muhammad, yaitu pamannya yang bernama siapa? Abu Talib. Jadi ceritanya disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 209 dan 210. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi itu kan banyak ya. Tapi yang seayah seibu itu ya, yang dengan seayah seibu, saudara sekandung dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad, itu cuma dua. Pertama Abbas, yang kedua adalah Abu Talib. Ibunya sama ya, ayah bundanya apa? Sama. Nah, Abbas ini karena saudara sekandung nih Abu Talib, memikirkan tentang saudara sekandungnya ini gimana di akhirat kelak. Akhirnya Abbas datang kepada Muhammad SAW, kemudian mengatakan, hal nafa'ata Abu Talib bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaqdabu laka. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib walaupun sedikit? Walaupun sedikit. Bukankah semasa hidupnya dia melindungimu, membela engkau ya secara mati-matian? Ya, belalah dia. Katanya Muhammad, "Na'am, aku bisa membelanya." Huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi daraki asfali minan nar. Ya, Abu Talib sekarang ini berada di neraka yang paling atas, di permukaan neraka. Di ibarat kata cuma telapak kakinya tersebut yang terkena api neraka. Tapi ketika api neraka itu menempel di telapak kakinya yang putih tersebut,
itu otak kepalanya seketika matang. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, diberikan terompah atau sandal yang datangnya dari api neraka, disuruh Abu Thalib untuk memakainya. Ketika memakai tersebut, seketika otak kepalanya apa? Matang seketika. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat bagi Abu Thalib kelak pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu, hingga ia ditempatkan di neraka yang paling atas, yang apinya mencapai setinggi 2 tumitnya. Ya, jadi ada telapak kaki sehingga mata kakinya 2 tumitnya itu terkena tuh api neraka tersebut. Dan ketika api neraka itu menempel di telapak kakinya dan tumitnya, seketika otaknya mendidih, matang. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jelas, ini 4 syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW atau dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan ibu-ibu, syafaat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama syafaat apa, Bu? Dunia dan akhirat. Oke. Syafaat dunia, syarat utamanya apa? Syarat utamanya yang dunia tersebut, syarat kan syafaat dunia itu ada 2. Ada syafaat yang dibolehkan, ada syafaat yang tidak dibolehkan. Ya. Nah, syarat utama berkaitan dengan syafaat yang di dunia itu yang dibolehkan. Jelas? Dan yang kedua, kalau ada keberhasilan, semua itu dikenakan apa? Kena Allah. Oke. Kita sudah bahas tadi. Nah, syafaat di akhirat ada berapa? Ada 2. Yang pertama, syafaat khusus yang diberikan kepada siapa? Pemiliknya cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya syafaat yang kedua, syafaat yang sifatnya umum. Nanti kita akan jelaskan di penghujung dari kajian kita. Nah, syafaat Nabi Muhammad itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Itu kapan terjadi? Di padang mahsyar. Itu apa sih syafaatul uzma itu? Meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala segera membuka apa? Pengadilannya atau sidangnya atau hisabnya untuk para makhluknya, khususnya manusia dan bangsa jin. Kemudian yang kedua, syafaat khusus Nabi Muhammad, bahwasannya pintu surga itu tidak bakalan terbuka kecuali ya Nabi Muhammad SAW sudah meminta kepada penjaga-penjaga pintu-pintu surga tersebut. Jelas, Bu? Itu pun khusus syafaatnya siapa? Nabi Muhammad. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad secara khusus yang diberikan kepada umatnya agar umatnya bisa apa? Masuk surga tanpa hisab. Lewat pintu apa, Bu? Babul Aiman. Cakep, benar. Yang terakhir, syafaat Nabi Muhammad secara khusus yang diberikan kepada siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Subhanallah, ibu-ibu, kalau kita pikir-pikir ya, kita bukan keluarga Nabi, kita bukan keturunan Nabi, kita jauh bahkan jarak antara tempat Nabi dengan tempat kita. Nabi di Madinah, kita di Jakarta, bukan begitu? Tapi subhanallah, Allah berikan hidayah untuk kita. Abu Thalib yang satu rumah dengan Nabi apa? Tidak mendapatkan hidayah. Berarti apa? Hidayah itu mahal. Ibu-ibu di umur yang sudah tidak muda lagi ini, jaga hidayahnya Allah, jaga iman dan Islam ini sampai mati. Jangan sampai lepas Bapak Ibu hidayah ini dari kita. Jelas? Pastikan kita meninggal dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Minta selalu kepada Allah Jalla wa Ala agar iman dan Islam ini selalu ada pada diri kita hingga kita meninggal dunia, termasuk hidayahnya Allah Jalla wa Ala. Nah, adapun syafaat yang umum ya, itu di antara bentuk syafaat ini ya, di antara syafaat ini bentuknya apa? Syafaat untuk mereka yang sudah masuk neraka agar bisa
keluar dari neraka tersebut. Nah, jadi ini orang sudah masuk neraka nih, tapi dia tersebut bisa keluar dari neraka dikarenakan syafaat, ya, dikarenakan syafaat yang sifatnya umum tadi, yang bisa diberikan oleh malaikat, para anbiya, para nabi, termasuk Nabi Muhammad, kemudian bisa diberikan oleh Al-Quran, oleh puasa, kemudian oleh apa lagi kita katakan orang-orang mukminin yang salihin, ya, as-siddiqin, asy-syuhada, termasuk Hajar Aswad kita katakan, termasuk apa, memberikan syafaat. Naam. Jadi kita nggak tahu siapa yang duluan masuk surga. Tapi cari-cari Bu ya, yang ngomong ini ya, subhanallah, siapa tuh ibu? Gak kenal juga ya. Kita panggil tante-tante doang, siapa itu ya? Nah itu terbayang misalnya ketika itu akan bisa itu kita minta si fulanah ya Allah, si fulan ya Allah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah ketika kita sudah berjumpa di surga dengan dia, kamu siapa ya? Oh kita si ini, si fulan atau fulana binti fulan. Perasaan ketika ketemu di surga sudah tua kan? Oh, ternyata ketika kita masuk di surga itu apa Bu? Dimudahkan. Nah, di dunia kita boleh berbeda umur, nggak apa-apa lah kita nyebut ibu-ibu ini tante kita, atau jidah kita, atau nenek kita. Tapi nanti ketika di surga kita seumur semuanya. Umurnya berapa Bu? 30 sampai 33 tahun. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian bentuk yang kedua syafaat ini apa? Syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak jadi memasukinya. Bisa jadi timbangannya sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk, atau mungkin diputuskan masuk neraka. Tahu-tahu ada mereka-mereka ini yang memberikan syafaat, ya, kepada orang tersebut, seperti anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh. Dia berada di pintu surga. Ya, Allah memerintahkan dia untuk masuk surga. Kata ini anak kecil, abah umi ana mana ya Rabb? Ya, ayah bunda kami di mana? Kata Allah, aku putuskan dia masuk neraka. Ya Rabb, ampunlah dia. Masukkanlah dia ke dalam surga sehingga aku bisa berkumpul dengan mereka. Nah, atas syafaatnya anak yang seharusnya tadi ayah bundanya masuk neraka, kemudian bisa masuk ke dalam apa? Surga, seperti itu. Nah, kemudian bentuk syafaatnya lagi, ya, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Karena surga itu berapa tingkatan Bapak Ibu? Pasti lupa. 8 itu pintu surga. 100 tingkatan, ya Allah. Kasihan ustaz-ustaz sini. Nah, pasti dia tersebut, ya Allah, ya, pasti dia tersebut apa? Enggak enak ngomongnya ya. Seperti itu. 100 tingkatan. Surga yang eksekutif yang mana? Yang paling tinggi? Surga Firdaus. Jelas ya? Bisa dikenakan syafaat. Nah, itu 3 bentuk ya, yang syafaat umum ini. Ya, itu 3 bentuk, 3 gambaran tadi itu. Siapa saja pemberi syafaat itu? Yang pertama Allahu Jalla wa Ala. Allah sendiri yang membela. Allahu Jalla Jalaluh. Syafa'atu Rabbil Alamin wa Arhamur Rahimin subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, syafaatnya para anbiya, para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa? Hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, syafaatnya Al-Quranul Karim. Syafaatnya siapa? Al-Quranul Karim. Terutama surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Termasuk surah Al-Muluk. Ya. Atau surah yang berjumlah 30 dalam riwayat yang lain surah As-Sajdah. Naam. Nah, usahakan ya Bapak Ibu, kalau kita memang tidak bisa hafal Al-Quran, paling tidak surah-surah pilihan itu hafal. Surah-surah pilihan itu yang pertama Al-Fatihah, hafal enggak? Kelewatan kalau enggak hafal. Yang kedua
ayat kursi. Ayat kursi. Ayat 255. Yang ketiga, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 285 sampai ayat 286. Ini manfaatnya luar biasa. Kita membaca Al-Quran itu sunnahnya dalam satu hari itu berapa, Bu? 1 juz. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kalau tidak sanggup 1 juz, 100 ayat. Ya. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kalau kita membaca 100 ayat dalam sehari kita atau semalam kita, itu pahalanya apa? Seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Kalau nggak bisa juga 100 ayat membaca, berapa? 10 ayat. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nggak sanggup juga nih 10 ayat, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Kalau kita membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafata, Allah cukupkan. Macam-macam yang dicukupkan. Salah satunya kita dianggap sebagai hamba yang membaca Al-Quran pada hari itu. Ya, dicukupkan seakan-akan kita bisa menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Ya, dimudahkan rizkinya. Kemudian disempurnakan iman, ketauhidan, keislaman untuk Allah Jalla wa Ala. Nah, maka 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini dihafalkan. Dan ini termasuk zikir apa, Bu? 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini sebelum tidur. Tadi malam baca enggak? 30 orang. Nah. Sisanya enggak baca, Bu ya. Itu Al-Quran ya, makanya kita hafalkan. Kalau bisa hafal surah Al-Baqarah cakep banget itu. Nah, surah Al-Imran, tapi saya yakin enggak hafal lah, Ibu. Paling enggak ayat kursinya dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya 10 ayat yang terakhir surah Al-Imran. 10 ayat yang terakhir surah apa? Al-Imran. Itu termasuk zikir apa, Bu? Bangun tidur. Alhamdulillah. Hari ini jawabannya tepat ini. Nah, kali ini jawabannya tepat. 10 ayat terakhir surah Al-Imran itu termasuk bacaan yang dibaca oleh Nabi setelah bangun tidur. Nah, doa bangun tidur apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pasti Ibu lupa baca doa itu tadi ketika bangun tidur. Bukan begitu, Bu? Baca 17 orang. Taib, 10 ayat terakhir surah Al-Baqarah, lanjut lagi. Surah As-Sajadah. Surah apa, Bu? Apa? 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. 1 sampai 10 surah apa? Al-Kahfi. Kalau bisa ya, hafalkan supaya kita terhindar dari apa? Gangguan Dajjal. Ya, ada riwayat yang lain mengatakan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Jadi ada yang mengatakan awal, ada yang mengatakan akhir. Nah, alangkah baiknya kita ambil dua-duanya ya. Sanggup nggak Bapak Ibu? Insya Allah tidak sanggup. Nah, 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, dan moga-moga kalau sudah hafal 1 sampai 10 surah Al-Kahfi, kita hafalkan juga 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Lanjut. Surah As-Sajadah. Hafalkan? Enggak hafal. Berapa jumlahnya? 30 ayat. Surah As-Sajadah kapan kita baca sunnahnya? Sebelum tidur, oke. Ada yang mengatakan begitu, atau membaca paling tidak tiap hari. Surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah, ya kan? 30 ayat. Nah, ya, termasuk satu paket dengan surah As-Sajadah yang kita baca di subuh hari Jumat. Rakaat keduanya membaca surah apa? Al-Insan. Al-Insan. Jumlah ayatnya berapa? Cuma 31 ayat. Hafal dong Bapak Ibu? Jadi salat subuh di hari Jumat sunnahnya membaca surah apa? As-Sajadah dan surah Al-Insan. Semoga hafal ya. Ingin ngetes gitu tapi nggak berani. Nah, kemudian surah Al-Muluk, hafal nggak Bu? Nggak ada yang hafal. Bapak-bapak? Cuma ustadznya doang yang hafal. Nah, surah Al-Muluk
Itu yang bisa mengamankan kita, atau sebab amannya kita, diamankan kita dari azab dan siksa kubur. Bukan begitu? Surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Ya, bahkan dengan membaca surah Al-Muluk ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi itu yang ketiga ya, Al-Quran secara umum. Kemudian yang keempat ya disebutkan adalah as-siddiq, as-siyam, ibadah puasa, ibadah siyam, ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya ibadah siyam atau ibadah puasa itu bisa memberikan apa? Syafaat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya, ibadah puasa itu akan datang pada hari kiamat ya untuk memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa. Sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat buat hamba pada hari kiamat kelak. Naam. Itu yang keberapa? Kelima dong. Keempat. Yang pertama tadi Allah. Yang kedua para anbiya, para nabi. Yang ketiga Al-Qur'an. Yang keempat as-siyam, puasa. Sekarang yang kelima, yang bisa untuk memberikan syafaat juga, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, adalah asy-syuhada, orang-orang yang meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Nah, asy-syuhada. Itu yang kelima. Yang keenam, as-siddiqin. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu, hadis dari Abu Bakar, hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Itu yang keberapa? Keenam ya. Yang ketujuh para malaikat Allah. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu an. Nah, jadi kalau kita usahakan untuk rangkum ya, yang terbaik itu pertama Al-Qur'an, yang kedua para malaikat Allah sebagai urutannya ya. Pertama siapa Bu? Allah. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Yang ketiga adalah para malaikat. Yang keempat para anbiya, para nabi. Kita supaya lebih tertib ya, supaya hafalannya kuat. Kan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya itu. Pertama siapa? Allah. Yang kedua Al-Qur'an. Yang ketiga para malaikat Allah. Yang keempat para anbiya, para nabi Allah. Kemudian yang kelima as-siyam, puasa. Yang kelima apa? Puasa. Yang keenam as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Kemudian yang ketujuh asy-syuhada. Ya, ini cuma sekedar keren-kerenan doang Bu ya. Kalau Ibu sudah mencatat nggak apa-apa Bu. Ini cuma sekedar tertib aja, sebatas untuk ta'zim dan penghormatan saja. Para malaikat yang memberikan syafaat disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jelas Bu? Naam. Taib. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam siapa?
Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Itu yang keberapa, Bu? Ketujuh ya, sudah. Kemudian yang kedelapan adalah syafaatnya orang-orang yang beriman. Syafaatul mukminin. Nah, bisa jadi di antara kita ini dipilih oleh Allah Jalla wa Ala sebagai pemberi apa? Syafaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jelas apa Ibu? Jelas ora? Jelas kan? Nah, jadi bisa jadi di antara kita ini dipilih, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih ya, memberikan apa? Syafaat. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Dan itu disebutkan juga di dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu an. Itu yang keberapa? Kedelapan. Jadi yang kedelapan itu syafaatnya orang yang beriman, yang solihin, orang yang soleh, yang beriman dan soleh ya. Ibu-ibu kan solehah banget kan? Mudah-mudahan termasuk yang bisa memberikan syafaat. Bapak-bapak juga masya Allah soleh juga. Naam. Taib. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, syafaat al-atfal. Syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh untuk kedua orang tuanya. Untuk kedua orang tuanya. Bisa jadi kakek neneknya dapat ya. Kakek neneknya insya Allah juga dapat. Syafaat siapa? Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum apa? Sebelum baligh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi kalau misalnya di antara ibu dulu pernah keguguran, nah insya Allah anak ibu itu akan memberikan syafaat buat ibu yang bisa ya apa? Menuntun ibu untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Itu yang keberapa, Bu? Kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Makanya kenapa kau harus mencium Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad atau melambaikan Hajar Aswad, melambaikan tangan kita ke Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar. Semoga dia memberikan syafaat. Nanti Hajar Aswad memiliki mata, kata Nabi Muhammad, akan bisa berbicara, dia akan bersaksi bahwasanya kita ini pernah apa? Memegangi dia, pernah melambaikan tangan kita kepada dia dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim ketika tawaf tersebut. Tayyib. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di MT Hidayah Sakinah ya sebelum meninggal dunia sudah mensempurnakan rukun Islam, bisa haji dan juga bisa umrah. Nah, siapa yang belum haji? Ya, just question, cuma sekedar nanya doang ya. Nah, insya Allah diberangkatkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk berangkat haji. Nah, ya nanya doang. Nah. Taib, boleh dong nanya doang kan, nggak apa-apa kan Bapak Ibu? Nah, artinya Ustadz mendoakan nanti semoga tahun depan bisa berangkat haji nih. Semoga sebelum meninggal dunia bisa berangkat haji dan umrah. Bisa pegang Hajar Aswad, bisa melambaikan tangan kita ke Hajar Aswad. Oke, itu yang keberapa, Bu? Ke-10. Yang ke-11 syafaatunya ahli Arafah. Nah, kita berhaji itu kan wukuf di Arafah. Nah, mereka yang pernah wukuf di Arafah, ada yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala memberikan syafaat. Orang-orang yang wukuf di Arafah itu, yang sudah haji tentunya, yang sudah wukuf di Arafah, dipilih oleh Allah Jalla wa Ala untuk apa? Memberikan syafaat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Jumlahnya ada berapa? 11. Cukup kali ya Bu ya? Nggak ada pertanyaan kan? Ada? Tidak ada? Ada, silakan. Monggo. Bismillah. Hurry up. Ya, Bapak, silakan. Saya nggak tahu.
tapi dia punya kedudukan tinggi. Dia akan memakaikan mahkota buat abahnya dan uminya. Iya, itu benar. Ya, seperti itu. Tapi apakah penghafal Quran pemberi syafaat? Wallahu a'lam. Ya, nanti kita akan cari dulu. Apakah kita akan tanya-tanya syekh atau ustadz-ustadz senior kita ya? Wallahu a'lam. Nah, tapi mereka penghafal Quran punya keistimewaan, keutamaan, itu ada hadisnya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ana pernah mendengar ada hadis Ustaz bahwa kalau kita ingin dinaungi di padang mahsyar, di mana di sana panasnya satu jengkal matahari saja, ini adalah dengan cara menghafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. I have no idea. Kalau ada hadisnya, Bismillah. Ada nggak hadisnya? Surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu bisa memberikan syafaat? Iya. Apakah nanti surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah itu memberikan syafaat di padang mahsyar? Wallahu a'lamu bissawab. Tadi kan bentuk syafaat yang diberikan dari 11 golongan tadi itu kan bentuknya itu tadinya masuk neraka nih. Nah, sebab ya 11 golongan ini bisa memberikan syafaat agar dia bisa keluar dari apa? Dari neraka hingga masuk ke surga, atau ya dari neraka ke surga. Yang 11 tadi itu, Ibu, Tante, Bu, dengar? Ya, jadi yang 11 tadi itu bentuk pemberian syafaatnya itu diantaranya ada seorang hamba yang tadi masuk neraka. Nah, dikarenakan ada iman, ada tauhid, ada Islam. Nah, di situ bisa jadi ya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu memberikan syafaat agar dia tersebut apa? Keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Atau bentuknya itu syafaat kepada orang-orang yang tadi seharusnya nih masuk neraka nih. Tapi dikarenakan syafaat dari 11 golongan tadi, dia tidak masuk neraka. Dimasukkan ke dalam apa? Surga. Atau bentuk syafaat yang ketiganya itu yang diberikan oleh 11 golongan ini apa? Kan surga itu ibu-ibu ada 100 tingkatan. Kita mungkin masuknya nanti Jannatun Naim. Oh, kita ingin masuk surga Firdaus. Nah, bisa jadi 11 golongan itu memberikan syafaat kepada kita hingga kita bisa meningkatkan kualitas tingkatan jannah surga kita yang kita masuki itu. Surganya Allah Jalla wa Ala. Ya, tentunya kita katakan kita bisa dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke surga Firdaus ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu 3 bentuknya tadi ya. Adapun yang Ibu sebut tadi wallahu a'lam. Nah, kalau Ibu ada dalilnya, tolong dong infokan dalilnya kepada kita supaya kita tahu juga kan. Belum tentu Ustadz tahu semua, Bu ya. Seperti itu. Nah, bisa jadi ilmu itu datangnya dari Ibu. Menurut Ibu tanya enggak sama tuh Ustadz? Hadisnya sahih enggak gitu loh. Ternyata Ibu nggak nanya kan? Sebetulnya saya mau bertanya dengan Ustaz Badru kemarin, karena beliau tapi nggak datang Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran itu apa? Memberikan apa? Syafaat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jika ada hadisnya, Bismillah. Nah, tayyib. Ada yang lain? Ibu-ibu, cukup? Taib. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang nanya tadi, siapa nanya?